Halo semuanya, bersama saya lagi Dr. Gregory Budiman. Kita akan membahas kembali mengenai COVID-19. Topik yang akan kita bahas meliputi yang pertama adalah apakah virus COVID-19 itu memang betul-betul berbahaya apa enggak. Kemudian yang kedua, bagaimana perjalanan transmisi dari wabah virus ini, apakah nantinya betul-betul akan hilang 100% atau tidak. Kemudian apa saja intervensi yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai perubahan peradaban setelah timbulnya virus COVID-19 ini di muka bumi. Ya, yang disebut dengan new normal. Apa sih itu? Baiklah, yang pertama, COVID-19 itu berbahaya apa enggak sih? Kita pernah mendengar di media sosial mungkin atau di siaran televisi ada virolog atau ilmuwan yang bilang, oh itu nggak berbahaya. Bahkan ada influencer yang juga yang berani menantang, mengatakan bahwa saya bisa datengin orang yang positif, saya berani ketularan juga nggak apa-apa, dan saya nggak bakal kenapa-napa katanya. Nah, itu juga di balik itu mereka juga menceritakan teori konspirasi dan menyatakan bahwa itu hanya merupakan suatu sesuatu yang dibuat-buat begitu ya, hanya skenario mungkin konspirasi seperti itu. Nah, sebenarnya COVID-19 ini merupakan virus corona yang memang dari dulu juga sudah ada, namun COVID-19 itu baru ditemukan tahun 2019 bulan Desember, yang merupakan novel virus. Jadi novel itu berarti virus itu baru ditemukan. Jadi sebelumnya tidak ada yang seperti COVID-19. Beda lagi, corona memang banyak, tapi yang seperti COVID-19 itu baru timbul Desember 2019. Dan karena virus ini baru, banyak hal yang belum diketahui. Jadi misalkan masalah penularannya, transmisinya, ya dulu pertama kali dikatakan hanya via droplet, cipratan ludah atau bersin orang yang sakit begitu. Tapi katanya sekarang bisa juga airborne. Jadi virus itu bisa bertahan di udara selama beberapa jam. Nah, sebetulnya penyakit virus itu adalah self-limiting. Self-limiting itu berarti penyakit itu akan hilang dengan sendirinya dengan daya tahan tubuh manusia. Self-limiting. Infeksi virus ini akan menjadi lebih berbahaya atau menimbulkan kematian atau fatality rate-nya tinggi pada usia lanjut di mana daya tahan tubuhnya lemah dan pada orang yang terkena virus tersebut dengan penyakit penyerta atau komorbid. Pada awalnya kita menduga bahwa virus ini hanya mematikan pada kondisi tertentu, sedangkan pada misalkan kita orang yang sehat, kita akan terbebas dari komplikasi yang menyebabkan kematian. Namun kenyataannya ternyata ada laporan anak muda yang sehat juga mengalami gagal napas, harus pasang ventilator dan menyebabkan kematian juga. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata ada yang disebut dengan reaksi imun yang berlebihan. Jadi pada manusia yang sehat, kemasukan virus COVID meskipun tubuhnya sehat, kalau dia memberikan reaksi alergi yang berlebihan, sistem imun yang berlebihan, akan timbul badai sitokin. Nah, itu yang bisa menyebabkan radang paru-paru, pneumonia, gagal napas, ya. Bisa juga radang pada organ tubuh yang lain. Nah, jadi COVID-19 dalam perkembangannya itu juga ternyata bukan menyerang organ paru saja, tapi organ lain juga seperti usus, saraf. Saraf ini sekarang dijadikan tanda-tanda COVID juga, yaitu hilangnya penciuman. Jadi kita sudah tidak bisa merasakan bau-bauan lagi seperti itu. Kalau makan juga nggak ada rasanya, itu tanda-tanda terinfeksi virus COVID-19. COVID-19 ini penyakit yang benar-benar serius yang dapat menyebabkan kematian, bukan penyakit sepele. Rekan-rekan saya, dokter, ada yang jadi korban juga. Atasan saya, bahkan murid saya yang masih muda juga ada yang jadi korban COVID-19. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara memutus rantai transmisi atau penyebaran COVID-19.
Jadi virus berkembang atau bereplikasi bila dia menemukan sel inang yang baru. Itu ada di dalam tubuh manusia. Jadi virus berkembang in vivo di dalam sel yang hidup. Cara menghilangkan virus dari muka bumi ini satu-satunya yaitu dengan isolasi atau lockdown. Jadi orang yang terkena infeksi virus ini dia harus diisolasi. Tapi apakah ini mungkin? Mungkin bila kasusnya masih sedikit dan terlokalisir. Jadi kalau kasusnya masih sedikit dan orang-orang yang mengalami atau terinfeksi virus itu dapat di-tracking, dilakukan lockdown 2-4 minggu dan wabah itu akan hilang. Seperti itu. Namun, untuk saat ini kita tidak bisa atau mustahil melakukan lockdown. Karena apa? Karena virus telah menyebar secara sporadis dan telah menjadi pandemi. Oke, baiklah. Jadi skenario lockdown atau isolasi total itu sudah tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, apa yang akan terjadi? Kita lihat grafik ini, bila kita tidak melakukan intervensi apapun, maka akan terjadi lonjakan kurva infeksi COVID. Seperti pada gambar ini ya. Terjadi lonjakan kurva angka infeksi COVID. Nah, hal ini karena lonjakannya terlalu tinggi menyebabkan fasilitas rumah sakit, obat, dan tenaga kesehatan nakes tidak mampu mensupport pasien COVID. Akibatnya apa? Akibatnya angka kematian akan tinggi. Seperti itu. Ya. Jadi, di Indonesia diperkirakan bisa terjadi 2,6 juta kematian dalam kurun waktu 2-3 bulan ini apabila tidak dilakukan intervensi. Dengan puncak banyaknya infeksi itu ada pada pertengahan Mei. Nah, Nah, pada saat ini pemerintah melakukan apa yang disebut dengan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya, atau mitigasi. Nah, dengan PSBB ini, kurvanya akan menjadi seperti berikut. Menjadi lebih landai, sehingga apa? Sehingga rumah sakit dan tenaga kesehatan dan obat itu bisa mensupport pasien COVID. Nah, kalau dilakukan PSBB, tetap aja. Tentunya kita tidak bisa menghilangkan infeksi COVID secara 100%, namun angka kematian bisa ditekan. Puncaknya akan terjadi pada bulan Juli. Jadi kurva akan lebih landai, tapi wabah ini akan mencapai puncak lebih lama. Dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu pada bulan Juli. Nah, dengan kemungkinan jumlah kematian 1,2 juta jiwa. Seperti itu, ya. Seberapa longgar atau ketatnya PSBB itu harus disesuaikan. Nah, PSBB yang agak longgar akan meningkatkan kurva penderita COVID. Ya, jadi kalau kurva suatu daerah itu meningkat, PSBB harus diperketat sehingga menjadi lebih landai lagi. Namun kalau lebih landai itu puncaknya akan diperlama, maksudnya akan mencapai puncak itu lebih lama lagi. Regulasi pengaturan ketat atau longgarnya PSBB itu tergantung harus diatur menyesuaikan dari pertama jumlah kasus dan ketersediaan fasilitas rumah sakit, obat, dan tenaga kesehatan. Yang kedua, tentunya kondisi perekonomian tiap wilayah. Bila PSBB terlalu ketat, tentunya ekonomi akan drop dan itu akan menambah masalah baru. Jadi begitu ya. Jadi ketat longgarnya PSBB itu memang harus dimainkan, dilihat dari variabel kurva COVID-nya. Jangan sampai kurva COVID-nya terlalu tinggi, ya. Namun kalau PSBB terlalu ketat juga dan dibuat terlalu landai, mungkin akan berdampak pada sektor ekonomi seperti itu. Topik terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang perubahan peradaban setelah wabah COVID-19 ini yang disebut dengan new normal. Mengapa new normal? Jadi karena kasus COVID-19 ini tidak mungkin bisa hilang dalam jangka waktu dekat. Vaksin dan obat tidak mungkin ditemukan dalam jangka waktu 1-2 tahun. Herd immunity itu hanya sebuah teori impian. Mengapa?
Karena virus itu akan terus bermutasi. Jadi virus COVID-19 itu ternyata bermutasi dan mempunyai strain yang cukup banyak. Sehingga tidak mungkin terbentuk yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan komunitas. Oleh sebab itu akan terjadi yang pertama survival of the fittest. Yang kondisi tubuhnya dapat beradaptasi dan berespon baik terhadap COVID-19, dia akan bertahan hidup. Seleksi alam. Orang yang dengan penyakit penyerta atau komorbid, sistem imun rendah, itu angka kematiannya atau resiko kematiannya tinggi. Nah, apakah orang yang merasa cukup sehat atau kuat bila terpapar COVID-19 itu aman-aman saja? Nggak ada yang tahu. Ya, jadi kenapa? Jadi kadang kita merasa diri kita sehat, masih muda, tapi belum tentu kita bisa selamat dari COVID-19. Kenapa? Karena tergantung dari respon imun kita terhadap COVID-19 itu. Bisa normal, kita selamat, bisa juga berlebihan. Berlebihan itu akan menimbulkan yang disebut dengan badai sitokin atau cytokine storm yang akan menyebabkan pneumonia, kita gagal napas, dan peradangan organ-organ tubuh yang lain. Seperti itu. Oleh sebab itu, jangan merasa kuat, jangan merasa sehat, kita harus ikuti protokol COVID-19. Jadi walaupun nanti PSBB sudah tidak diberlakukan kembali, kita akan memasuki peradaban yang baru yang disebut dengan new normal. Jadi tetap mengikuti protokol COVID-19 seperti menggunakan masker, pakai masker ya, jaga jarak, sering cuci tangan, kalau habis menyentuh benda lain. Jadi nanti kita akan melihat salaman mungkin sudah tidak layak lagi, itu new normal ya. Pulang kampung bertemu dengan orang tua sudah dilarang. Budaya berkumpul sudah tidak menjadi tren lagi. Dan kita akan memasuki suatu masa social distancing yang panjang sekali. Selamat memasuki peradaban baru.